Saya sama Kiai Kanjeng insya Allah bulan akhir April akan menuju tempat di mana Rasulullah berkantor untuk ekspor impor pada waktu itu. Ya, di daerah Basra di Syria. Kami akan keliling Timur Tengah bulan April, bulan Juli ke Eropa Timur. Itu semua perniagaan. Indonesia ini juga perintisnya sesungguhnya adalah syarikat dagang. Jadi berniaga itu penting. Cuma jangan meniagakan sesuatu yang seharusnya tidak diniagakan. Dagang ya dagang kursi, dagang kapur barus, dagang beras dulu, gitu loh. Bukan memperdagangkan sesuatu yang seharusnya kita hormati. Kayak beliau ini kan jimat kan. Ibaratnya akek ini akek. Loh akek itu nggak mungkin Anda bawa masuk ke WC. Ya toh, itu etika saja, rasa saja, prinsip. Nah, orang sekarang sudah tidak bisa membedakan mana intan, mana. Karena demokrasi kita tanpa ilmu, tanpa pendidikan yang cukup, dan tanpa dibantu oleh pemahaman-pemahaman yang lain. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya tidak mengatakan bahwa raja-raja perlu kita hormati. Saya tidak mengatakan bahwa demokrasi pasti harus kita teruskan. Tapi mari kita belajar kembali. Mbok tanya sama orang Inggris, kenapa sih kok masih kerajaannya kok dihormati? Mbok tanya sama orang Denmark, kenapa sih kok kerajaannya tetap dihormati? Dan diletakkan pada posisi yang proporsional dalam konstitusinya. Itulah yang belum ada di Indonesia. Konstitusinya tidak memiliki kecerdasan antropologis, tidak memiliki kecerdasan kebudayaan dan peradaban untuk meletakkan beliau itu di mana. Akhirnya kita ini makan makanan yang sepol di dalam NKRI ini karena bumbu-bumbu dan bahan-bahan makanan yang dari masa silam kita buang semua karena cara duri kita dan berpikir Belanda. Itu pun Belanda yang datang ke sini bukan kerajaan Belanda, pedagang yang namanya VOC. Company. Iya ya. Nah, kalau kita kembalikan ke NKRI, dulu sudah kita pernah sebut waktu di Pontianak juga bahwa Indonesia ini berdiri di atas 5 pilar. 1, rakyat. Nomor 2, kaum intelektual. Nomor 3, tentara. Rakyat Indonesia yang jadi TNI, ABRI, polisi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kekuatan adat. Kekuatan masa silam, kekuatan kebudayaan lokal. Local wisdom, genius. Ya. Nomor 5, kekuatan agama. Selama ini yang memerintah hanya di antara 2, yaitu kaum intelektual dan angkatan bersenjata. Rakyat tidak pernah memerintah, kerajaan tidak pernah diperhatikan, kekuatan agama hanya ditunggangi untuk sewaktu-waktu bikin fatwa.